Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di Intimacy Worship. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena sampai hari ini Tuhan, kami masih ada di dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan, yang menyanggupkan kami, yang memampukan kami Tuhan, untuk berjalan dari hari ke hari Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami boleh membawa hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Kau Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Dan boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang
Cukuplah bagiku. Mari nyatakan sama-sama anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Oh, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh, kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih dan sayang-Mu Tuhan. Hati kami bersyukur, jiwa kami memuji-muji Engkau. Oh, mari sembah Dia, tinggikan Dia. Kami bersyukur Tuhan. Oh, tak henti-hentinya pertolongan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang baik seperti Engkau Tuhan. Sebab ada begitu banyak cara Kau menunjukkan kasih dan setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ada begitu banyak Tuhan pertolongan yang Kau berikan, tak henti-hentinya Tuhan. Sebab itu mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Mata kami tertuju padamu,
Kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Amin. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara tuh angkatku. Sama-sama nyatakan dengan imanmu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Amin. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Yes Tuhan, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara tuh angkatku. Oh, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Lebih lagi nyatakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, oh anugerah-Mu
Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri, dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Azaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Azaria bin Obed, Maasea bin Adaya, dan Elisafat bin Sikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda, serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, "Lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar. Sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan, selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu, orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk." Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat, bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar, dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat, masing-masing dengan lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu, untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja, serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat, ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Hianat! Hianat!" Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang." Sebab imam itu telah berkata tadinya,
Jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja, pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi, yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud, untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, seperti tertulis di dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian, menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Sesudah itu, ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat, dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan raja ke atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu, setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima dari malam sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini. Berkati setiap pemimpin yang ada. Kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka, bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.